Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian Nugrah, NPM 208260239. Tugas dari Neuroscience and Locomotor. Di sini saya akan menjelaskan eh, dari otot-otot. Jadi pada otot ini, jadi otot itu merupakan jaringan dalam tubuh yang terdiri dari serat-serat yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan menghasilkan gerakan sesuatu. Jadi otot itu dibagi menjadi tiga. Menurut bentuknya itu otot rangka, polos, dan jantung. Sedangkan menurut jenis itu dia ketiganya itu dibagi lagi menjadi otot lurik dan otot polos. Jadi kalau untuk lurik ini dia berupa filamen aktin dan miosin itu yang tersusun secara teratur dan berulang di mana itu kelihatannya bergaris, makanya disebut dengan lurik. Secara mikroskopisnya itu otot rangka dan otot jantung. Sedangkan otot lurik itu uh, merupakan otot rangka dan otot jantung. Jadi otot polos itu memiliki filamen dengan jumlah sedikit tetapi tidak tersusun dengan tidak teratur, yaitu otot polos itu sendiri juga. Kemudian masuk ke otot rangka. Jadi otot rangka ini dia menyusun suatu massa yang sebagian besar otot di dalam tubuh. Jadi gambaran-gambarannya itu dari serat lintang yang sangat jelas, kemudian memiliki nukleus yang banyak, memanjang, memiliki bentuk silindrik, tidak bisa berkontraksi tanpa adanya suatu rangsangan dari indera. Jadi otot ini dikendalikan secara voluntar. Kemudian uh, serabut pada otot ini itu disusun oleh subunit yang memiliki ukurannya lebih kecil, yaitu sarkolema, miofibril, sarkoplasma, dan yang terakhir itu retikulum sarkoplasma. Jadi serabut pada otot rangka ini dia tersusun atas miofibril yang menjadi filamen tipis yang dinamai dengan aktin, dan filamen tebalnya itu disebut dengan miosin. Jadi filamen aktin dan miosin, aktin ini atau yang tipis itu menyusup di antara filamen miosin yang umumnya lebih tebal dan dihubungkan oleh suatu kerangka yang proteinnya elastis. Jadi aktin dan miosin ini dia merupakan suatu protein kolektif, yaitu dia menghasilkan suatu kontraksi otot dan dijumpai dalam jumlah yang sangat tidak banyak di bagian otot dinamakan tintin. Jadi tintin ini berfungsi sebagai penjaga dari filamen aktin dan miosinnya agar tetap di tempatnya. Kemudian otot jantung. Uh, untuk otot jantung itu dia termasuk otot lurik yang memiliki sifat involuntar dan biasanya ditemukan di dinding jantung, yaitu di miokardium. Jadi sel yang menyusun otot jantung itu adalah sel kardiomyosit. Jadi sel ini biasanya memiliki satu atau dua, tiga atau empat inti sel. Satu, dua atau empat inti sel. Jadi otot jantung ini dia kerjanya itu berkontraksi secara terus-menerus tanpa ada henti karena dia bertugas sebagai memompa aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi saraf simpatik dan parasimpatik ini mempengaruhi kinerja kerja dari otot jantung ini sebagai mestinya. Jadi, tapi otot ini juga tidak dapat dikontrol dengan sadar. Kemudian atau otot yang terakhir yaitu otot polos. Jadi otot polos ini merupakan otot lurik. Otot ini mempunyai sel yang memiliki bentuk gelendong atau besar. Jadi ujung sel yang memiliki ini memiliki bentuk runcing dan pada sitoplasmanya itu dikelilingi oleh sarkoplasma yang memiliki miofibril sehingga menjadikan otot polos memiliki kemampuan untuk berkontraksi layaknya otot yang lainnya. Kemudian miofibril pada otot ini berbentuk searah dan panjang selnya. Jadi protein yang komponen yang menyusun miofibril ini otot polos yaitu aktin dan miosin juga. Sedangkan otot polos itu menerima rangsangan dari susunan saraf yang tidak sadar sehingga otot polos ini disebut dengan otot involuntar yang bekerja di bawah alam sadar kita sehingga otot ini tidak mudah mengalami lelah dan otot ini juga
bekerja pada saat makhluk hidup itu sedang istirahat. Inilah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.